Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, sekarang kita lanjutkan kembali materi kita tentang teks pidato persuasif dengan Ustazah Dila. Simak materinya baik-baik ya. Nah, anak-anak ustazah, kompetensi dasar kita yang kedua ini adalah KD 3.4. Apa itu? Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah membaca atau mendengar teks pidato, peserta didik mampu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita masuk kepada struktur dan unsur kebahasaan, kita kilas balik lagi. Apa itu yang pidato persuasif? Pidato persuasif merupakan jenis pidato yang bersifat menghimbau atau mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ingat ya, lalu tujuan dari pidato persuasif apa, Zah? Agar pendengar dapat menyetujui atau meyakini tentang apa yang disampaikan dan dapat melakukan sebuah tindakan tertentu. Paham ya? Tujuannya untuk seseorang melakukan tindakan tertentu dari apa yang kita sampaikan. Nah, fungsi dari pidato persuasif untuk memengaruhi pendengar dengan membujuk agar melakukan hal yang baik yang kita sampaikan. Nah, anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke struktur teks pidato persuasif. Struktur pertama adalah pembukaan. Pembukaan bisa pula kita bagi menjadi 3, yaitu ada salam pembuka. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi, waktu, dan latar belakang pendengar atau audiens yang hadir. Jika semuanya umat Islam, tentu kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, adanya sapaan penghormatan. Apa itu? Dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada pendengar. Nah, sapaan penghormatan ini harus kita urut dari jabatan yang tertinggi ya, atau orang yang tertinggi maksudnya. Yang kami hormati, Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Begitu berurut sampai jabatan terendah ya, untuk sapaan penghormatan. Yang ketiga, adanya ucapan rasa syukur. Segala puji marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, dan seterusnya. Paham ya, nak ya? Lalu struktur yang kedua adalah isi pidato. Nah, isi pidato merupakan bagian dari inti pidato. Isi pidato berupa pendapat, gagasan, alasan, arahan, dan pesan, berbagai data pendukung, ajakan yang menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, gagasan, apa yang ingin kita sampaikan. Ya, nak ya? Nah, struktur terakhir adalah penutup. Penutup pidato berisi harapan yang ingin disampaikan semoga bermanfaat bagi pendengar. Itu harapannya. Permohonan maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan dalam menyampaikan isi pidato. Ucapan terima kasih kepada pendengar karena telah benar-benar mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan terakhir adalah salam penutup. Paham ya, nak ya? Nah, anak ustazah, setelah kita mempelajari struktur, kita masuk ke unsur kebahasaan teks pidato persuasif ya. Unsur kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama adanya kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif?
merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya. Contoh singkat saja, masyarakat yang tinggal di kampung kami memiliki jiwa semangat kebersamaan yang kuat, seperti kegiatan gotong royong. Nah, memiliki di situ merupakan kalimat aktif ya, menggunakan imbuhan me. Yang kedua, menggunakan kosakata emotif. Apa itu? Merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Pernah kan mendengar pidato Bung Karno ketika dia menyampaikan pidatonya yang berapi-api, membakar semangat para pejuang Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi menggunakan kosakata emotif. Yang ketiga, adanya kata tugas. Kata tugas merupakan salah satu jenis kelompok kata dalam sebuah tata bahasa Indonesia. Apa saja kata tugas itu juga sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Ada kata depan, di, kepada. Ada kata sambung atau konjungsi. Ingat ya. Lalu ada kata sandang dan juga kata seru. Boleh kamu lihat, pelajari lagi materi kita di teks laporan percobaan ini sudah kita bahas. Yang keempat, adanya kosakata bidang ilmu atau istilah. Ini juga sudah kita pelajari. Sesuaikan istilah yang dimasukkan sesuai dengan konteks pidato yang akan kita sampaikan. Paham ya nak ya? Nah, unsur kebahasaan berikutnya adalah sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan atau padanan kata yang sama. Contohnya gembira dengan senang. Dan antonim adalah lawan kata ya, laki-laki, perempuan. Nah, itu biasanya disampaikan dalam pidato. Yang keenam, adanya kata benda abstrak. Apa itu kata benda abstrak? Merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya, atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh katanya apa, Zah? Kegembiraan. Kegembiraan kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan ya. Lalu ada kata takut, sunyi, rindu, kesetiaan, persatuan, kesatuan, dan masih banyak kata-kata lainnya. Paham ya nak ya? Kata benda abstrak yang tidak dapat dilihat wujudnya, tidak tersentuh dan tidak kasat mata. Paham ya? Lalu Zah, yang ketujuh adalah nominalisasi atau pembendaan. Apa itu nominalisasi? Merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Kita lihat contohnya. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Memberlakukan adalah kata kerja. Ingat ya, kata kerja apa? Kata kerja aktif. Nah, kita bisa mengubah memberlakukan ini menjadi dia kata benda dengan mengganti imbuhan per-an. Jadi pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Nah, kata pemberlakuan bukan lagi kata kerja, tapi kata benda. Memberlakukan adalah kata kerja, pemberlakuan menjadi kata benda. Nah, proses itulah yang disebut proses nominalisasi. Apa contoh lainnya, Zah? Membangun, itu kata kerja, menjadi pembangunan. Mendaur ulang menjadi pendaur ulangan. Bisa dipahami nak? Nah, anak-anak Ustazah, berikut Ustazah tampilkan sebuah teks pidato. Cara meminimalisir dampak negatif dari globalisasi. Silahkan antum baca baik-baik, antum amati strukturnya. Apakah ada 3 struktur yang sudah kita jelaskan di atas? Lalu antum amati juga unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks berikut ya. Cukup pelajari saja dulu. Nah, anak-anak Ustazah, demikian pemaparan materi kita untuk KD 3.4. Nah, setelah antum mempelajari materi di atas, silakan kamu rangkum materi tersebut ke dalam buku catatan ya. Cukup dicatat saja materinya dengan penjelasan Ustazah tadi. Lalu, amati contoh teks pidato di atas dan pelajari semua unsur kebahasaan dan struktur yang terdapat dalam teks tersebut ya. Cukup pelajari saja dulu.
Tugasnya apa, Zah? Merangkum dan mempelajari saja dalam buku catatan. Paham, nak? Demikian pertemuan kita hari ini. Ustazah sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.